Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7, pada hari ini kita akan kembali belajar Bahasa Indonesia untuk materi di bab pertama masih dengan bab teks deskripsi. Nah, ini tentunya bukan hanya materi yang ada di teks deskripsi, tapi akan bermanfaat di teks-teks yang lain. Oke. Yang pertama kita akan pelajari adalah gagasan utama. Sebetulnya apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah inti dari kalimat utama. Nah, jika di suatu paragraf itu memiliki kalimat yang paling penting, jadi satu paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ketika kita menemukan salah satu kalimat yang paling penting, sedangkan yang lainnya adalah kalimat tambahan atau kalimat yang menerangkan satu kalimat tadi itu, maka kalimat yang terpenting tadi namanya kalimat utama. Nah, inti dari kalimat itu namanya gagasan utama. Tapi ketika di suatu paragraf tidak memiliki kalimat utama, maka ketika kita mencari gagasan utama, kita bisa dengan cara menyimpulkan atau mencari inti dari paragraf tersebut. Sebagai contoh seperti ini, perhatikan contoh paragraf ini. Kelasku termasuk kelas yang bersih dibanding kelas yang lain. Meja dan kursi tertata rapi. Lantainya sangat kinclong. Tidak ada coretan pada bangku di kelasku. Jika kita perhatikan di sini, paragraf ini terdiri dari berapa kalimat? Betul sekali, ada 1, 2, 3, 4 kalimat ya. Nah, di paragraf ini memiliki 4 kalimat. Kita perhatikan kalimat per kalimat. Apakah kita menemukan satu kalimat yang paling penting sedangkan yang lainnya hanya berfungsi sebagai kalimat yang menerangkan? Nah, jawabannya seperti ini. Jadi, kalimat pertama di situ merupakan kalimat yang paling penting. Nah, kalimat tentang meja dan kursi tertata rapi, lantainya kinclong, tidak ada coretan di bangku kelas, ini termasuk kalimat penerang atau yang menerangkan kalimat pertama yang mengatakan bahwa kelasnya bersih. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gagasan utama di sini bisa kita ambil dari kalimat pertama. Disimpulkan. Jadi, gagasan utamanya adalah kelasku bersih. Contoh lagi seperti ini. Ada satu paragraf yang berbunyi, di kantin sekolahku terdapat soto. Rasanya sangat enak. Selain itu, ada juga batagor. Rasanya pun nikmat. Jika ingin yang lain, di kantin juga menyediakan bakso dan mie ayam. Jangan tanya rasanya, tentu saja sedap. Nah, ini ada banyak sekali kalimat. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat. Nah, kalimat-kalimat ini ketika kita perhatikan dia tidak memiliki kalimat yang terpenting karena semuanya penting. Jadi tidak ada yang paling diunggulkan. Karena kalimat pertama dan kedua menerangkan soto. Kalimat ketiga dan keempat menerangkan batagor. Kalimat kelima dan enam menerangkan bakso dan mie ayam. Jadi semua penting. Dengan demikian, gagasan utamanya kita bisa menyimpulkan sendiri dari paragraf ini. Jadi, inti dari paragraf ini atau gagasan utamanya adalah makanan di kantin sekolahku bermacam-macam dan lezat. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Dicatat baik-baik, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat dan tidak bisa diuraikan lagi. Perhatikan contoh kalimat ini. Saya membeli sate. Ketika SD, kalian pasti sudah pernah belajar tentang subjek, predikat, dan objek.
Jika kita lihat di sini, subjek kalimat ini adalah saya. Predikatnya membeli dan objeknya sate. Jadi ada berapa predikat? Hanya ada satu predikat. Berarti ini namanya kalimat tunggal. Jika kalian lupa tentang subjek, predikat, objek, perhatikan kotak yang ada pada layar ini. Subjek adalah siapa atau apa yang melakukan tindakan itu, atau pelaku dalam kalimat itu. Sedangkan predikat, kegiatan atau keadaan yang sedang dilakukan oleh subjek. Jadi ini bisa berupa kata kerja atau mungkin kata sifat. Dan objek adalah sesuatu yang dikenai predikat, jadi yang dikenai tindakan tadi. Dan ini bisa diubah bentuk menjadi kalimat pasif. Contohnya tadi ya, ketika kita melihat kalimat saya membeli sate, kenapa sate ini objek? Karena bisa dipasifkan, sate dibeli saya. Jadi sate ini objek. Nah, siapa pelaku di kalimat ini? Saya, berarti saya subjek. Apa tindakannya dari saya? Membeli, berarti membeli ini predikat. Nah, seperti itu penjelasan dari subjek, predikat, objek. Sehingga kalian nanti bisa menentukan predikatnya ada berapa. Dan ini disebut dengan kalimat tunggal atau tidak. Ketika predikatnya hanya satu, maka itu disebut sebagai kalimat tunggal. Silakan dicatat baik-baik dan diingat-ingat. Contoh kalimat tunggal yang lain. Ada 4 di layar ini. Yang pertama, kucingku berbulu lebat. Kenapa ini kalimat tunggal? Berapa predikatnya? Ternyata 1, yaitu berbulu. Kucingku di situ adalah subjek. Dan lebat itu bukan objek karena tidak bisa dipasifkan. Lebat di bulu kucingku tidak bisa, berarti lebat di situ bukan objek tetapi pelengkap. Yang kedua, bakso dijual di kantin. Berapa predikatnya? 1, dijual. Berarti ini kalimat tunggal. Nah, bakso di situ adalah subjek. Jadi subjek tidak harus orang ya, tetapi juga bisa hewan atau kata benda seperti bakso ini makanan juga bisa. Nah, di kantin itu bukan objek, tetapi keterangan karena ada kata depan di. Waktu itu kita sudah belajar kata depan di video sebelumnya, jadi sudah bisa memastikan bahwa di kantin ini keterangan. Nah, yang ketiga, kami menyapu lantai. Kami subjek, pelakunya. Menyapu tindakannya, berarti predikat. Lantai objek karena bisa dipasifkan. Lantai disapu kami, berarti ini namanya kalimat tunggal. Yang terakhir, banyak tanaman tumbuh di halaman. Banyak tanaman subjek, tumbuh predikat, di halaman adalah keterangan. Jadi ini kalimat tunggal. Oke, materi kita sudah selesai sampai di sini. Tugas kalian adalah mencatat semua materi di video ini tadi di buku tulis kalian. Terima kasih dan kita sudah sampai di video terakhir pada materi teks deskripsi. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi di bab baru. Teruslah belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.